Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan secara lahir dan batin. Ya sahabat, hari ini saya ingin bercerita sedikit. Kita menanggapi ya dan merespon bagaimana teman-teman ingin belajar bersama gitu, bareng-bareng. Insya Allah kita akan ada satu kegiatan, yaitu adalah forest healing. Bahwa suatu hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu adalah terkait kesehatan. Itu adalah suatu yang sangat-sangat vital. Ketika segala hiruk pikuk dunia ini kita dikejar terus-menerus dengan bentuk material, dan kadang kita menghiraukan tentang kesehatan. Kesehatan itu harus holistik atau terintegrasi. Ada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Yang sebetulnya ketiganya ini harus saling bersinergi gitu. Jadi kalau kita bicara hanya kesehatan fisik dan kita menghiraukan kesehatan mental dan spirit, ya apa bedanya kita sama orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi ada hal yang perlu kita balancing antara fisik, kejiwaan atau mental dan spiritual kita gitu. Nah, di sini di forest healing kita akan sama-sama berlatih. Bagaimana kalau kita pahami bersama bahwa pikiran kita itu mengambil penuh dan berpotensi penuh untuk berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Nah, di forest healing kita coba untuk melatih bagaimana kita memanage pikiran kita, bagaimana kita memberdayakan pikiran kita dengan sebaik mungkin, yang dimana nanti akan ada satu metodologi, suatu cara untuk kita sama-sama pelajari bahwa tubuh adalah pikiran yang terkristalisasi. Jadi body is embodied mind, atau tubuh adalah pikiran yang terrealisasikan. Kita sama-sama tahu bahwa kalau kita ingin memahami semesta, kita perlu memahami energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pengaruh energi terhadap tubuh fisik kita dan terhadap mental kita. Perlu kita pahami bersama bahwa tubuh fisik ini adalah satu sarana yang luar biasa, yang perlu kita jaga, perlu kita berdayakan. Agar apa? Agar fitrah kita sebagai manusia diturunkan di muka bumi ini bisa teraplikasikan atau bisa kita penuhi, yaitu adalah bermanfaat dalam hidup kita. Jadi kita mulai pengelolaan dengan tubuh fisik ini, dengan fasilitas fisik ini, untuk membangun suatu pola-pola energi tertentu yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap mental kita. Karena perlu kita ketahui bahwa ada potensi-potensi yang besar dan potensi-potensi yang unik di setiap diri kita yang perlu kita gali bersama. Nah, ada beberapa cara. Kita ada metodologi yaitu yoga. Jadi kita yoga bersama. Yoga ini adalah suatu teknik di mana kita memperkuat potensial-potensial energi yang dalam tubuh kita, atau kita sebut sebagai psikolobus. Jadi psikolobus ini adalah suatu terminologi yang dibuat oleh guru saya, Raden Asrukasa, yang dimana beliau menyampaikan bahwa psikolobus itu adalah suatu pengelolaan atau suatu wadah pengelolaan mental gitu. Yang dimana ternyata titik-titik pusat energi ini berpengaruh terhadap kelenjar hormon. Nah, kelenjar hormon ini sangat berpengaruh terhadap psikis kita. Jadi dengan mengoptimalkan psikolobus inilah potensi-potensi yang terpendam gitu, atau yang sedang tidur gitu, kita coba untuk bangkitkan bersama. Nah, dalam skema besarnya gitu, jadi di alam semesta itu ada yang disebut dengan energi primer. Jadi energi primer inilah yang kita gunakan untuk mengaktifasi energi sekunder yang ada dalam diri kita. Jadi dapat kita renungi bersama bahwa tubuh kita itu, diri kita ini diciptakan sangat-sangat luar biasa oleh Sang Pencipta kita. Dan bentuk rasa syukur kita adalah memaksimalkan itu dan merawat itu dan mengoptimalkan itu sebagai bentuk rasa syukur kita untuk kita bisa berkiprah di muka bumi ini. Jadi salah satunya adalah yoga gitu. Bagaimana memaksimalkan titik-titik pusat energi atau psikolobus untuk bangkitnya atau mengoptimalkan psikolobus itu agar kelenjar hormon kita itu berjalan secara optimal. Lalu ada voice healing. Dapat kita pahami bersama bahwa satu frekuensi suara itu dapat memiliki suatu gelombang energi yang mampu untuk menghancurkan atau mengikis blok mental dalam diri kita.
Jadi ketika kita mampu menggunakan frekuensi suara dengan frekuensi tertentu, dengan teknik tertentu, maka kita akan mampu untuk menghancurkan atau mengikis blok mental dalam diri kita, seperti luka batin, terus istilah trauma gitu. Jadi bukan kita menghilangkan trauma, bukan kita menghilangkan pengalaman-pengalaman memorial buruk kita, tapi bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman itu menjadi suatu nutrisi yang baik dan bagus untuk pendewasaan kesadaran kita. Nah, lalu ada senam kecerdasan. Jadi senam kecerdasan ini adalah salah satu teknik yang dibuat oleh guru saya gitu, Raden Asrukasa, di mana ada pola-pola energi tertentu untuk diaktifasikan atau disinergikan hingga membentuk suatu orbit, yang dimana orbit ini akan berpengaruh terhadap habit. Jadi habit ini adalah kebiasaan gitu. Jadi mulai dari merubah pola orbit hingga akan berpengaruh ke pola kebiasaan hidup gitu. Jadi senam kecerdasan ini memang menurut saya sangat-sangat penting untuk kita bagikan atau untuk kita soundingkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu metodologi baru gitu yang bisa dipakai oleh teman-teman gitu, oleh anak-anak muda, oleh regenerasi bangsa ini untuk bisa mengoptimalkan potensinya. Lalu kita juga ada relaksasi gitu. Jadi relaksasi ini adalah suatu bentuk perenungan ya. Jadi kalau kita misalnya sama-sama jenuh gitu, bahwa hidup ini mungkin kita sama-sama melihat bahwa hidup ini sangat-sangat memberikan satu stressing terhadap diri kita ya, membuat kita lupa akan diri, membuat kita itu lebih condong untuk melihat di luar diri kita. Jadi relaksasi ini adalah suatu bentuk bagaimana kita kembali menghadirkan diri kita, mengaca pada diri kita, berinternalisasi terhadap diri kita, dan kita menjadikan diri kita sebagai sahabat terbaik untuk berdialog. Jadi perlu teman-teman tahu ya, bahwa di dunia ini nggak ada yang paling setia kecuali diri kita, nggak ada yang paling erat dan paling dekat kecuali diri kita. Dan disitulah yang saya pahamin bahwa tidak ada satu hal yang bisa memberikan suatu kekuatan kecuali kita mengenal diri kita. Jadi mengenal diri kita inilah yang nantinya konsekuensinya adalah mengenal Tuhan. Adapun beberapa manfaat yang mudah-mudahan ketika teman-teman melakukannya dengan optimal dan bersungguh-sungguh gitu, dengan kita men-stressing diri, maka disitulah potensi-potensi kita akan tumbuh gitu. Nah, dari potensi-potensi yang unik-unik itulah saya berharap teman-teman punya karakter, teman-teman punya integritas gitu, untuk bisa menghidupi kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah dengan pengenalan energi, teman-teman bisa membaca pola-pola energi, itu satu. Yang kedua adalah teman-teman mampu self-healing sendiri gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa berdaulat dengan diri teman-teman, teman-teman bisa mengenali diri teman-teman lebih dalam, dan teman-teman tahu kapasitas diri teman-teman. Lalu berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan gitu energi-energi yang sudah kita kelola, energi-energi yang sudah kita kumpulkan untuk kebermanfaatan gitu. Jadi perlu kita tahu bahwa energi pun punya polutan, yang dimana itu tanpa kita sadar kadang mengendap dalam diri kita. Jadi kalau misalnya skemanya itu gini, dari tubuh fisik itu ada jembatan yang disebut dengan nano. Nah setelah nano itu adalah yang disebut dengan medan biofil. Medan biofil ini adalah pancaran dari energi yang kita himpun gitu. Nah ketika di hulunya bersih atau clear gitu, maka dalam material yang lebih bawah atau lebih ke material fisik akan lebih clear gitu. Jadi dengan kita membersihkan dan mengoptimalkan energi kita, maka tubuh kita pun akan merefleksikan itu gitu. Jadi bagaimana kita menyelaraskan itu semua teman-teman. Nah, adapun nanti juga mentoring ya, maintenance selama 1 bulan. Jadi nanti teman-teman akan dibuatkan grup diskusi, di mana situ kita akan berlatih secara online gitu, dan kita pantau perkembangan teman-teman. Lalu di sana nanti ada beberapa silabus gitu, atau track pertumbuhan teman-teman gitu.
Jadi kita pantau teman-teman sampai teman-teman benar-benar bisa gitu. Ya, jadi kolektivitas itulah kita akan membentuk suatu karya bersama untuk kebermanfaatan yang lebih luas gitu. Jadi nanti teman-teman, adapun fasilitas yang akan diberikan itu adalah terkait akomodasi teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah sampai di Malang, kita siapkan akomodasi mulai dari terminal, stasiun, dan bandara. Nanti ada penjemputan di situ. Kita benar-benar menyatu dengan alam teman-teman. Kita benar-benar mencoba menyelaraskan diri. Kita coba benar-benar menyapa lagi bagian dari diri kita gitu. Nanti teman-teman akan disiapkan tenda, kita tidur bareng-bareng bersama alam gitu. Dan nanti ada beberapa tumbler yang kita sediakan, lalu karpet untuk yoga juga disediakan. Jadi teman-teman di sana hanya bawa pakaian ganti, terus jaket karena di sana sangat dingin ya, dan obat-obatan pribadi gitu. Dan juga nanti makanan-makanan juga kita akan makanan-makanan kembali ke alam gitu. Jadi benar-benar kita back to nature gitu. Jadi ada minuman-minuman khas seperti jahe, angsle gitu. Lalu ada wedang secang gitu. Nanti kita bisa menikmati bareng-bareng apa yang ada di alam, itu sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita. Lalu di malam hari kita nanti ada relaksasi, terus ada hiburan gitu. Jadi insya Allah nanti ada teman kita gitu, Mas Joko Tebon ya, Joko Berbudi kalau nggak salah itu namanya. Nah, beliau akan memainkan alat-alat musik gitu, yang dimana nanti teman-teman bisa merasakan tuh bagaimana gelombang suara itu mampu menenangkan kita. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa satu-satunya di alam yang mampu untuk membersihkan diri kita atau refresh diri kita itu hanyalah di hutan gitu. Maka silakan teman-teman kalau mau ikut bisa nanti kontak ke teman-teman admin, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan diri. Mudah-mudahan dari acara itu nanti teman-teman bisa menemukan potensi terbaiknya hingga kita bisa berkarya bersama. Oke, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to Forest Healing.